Apakah yang kita pikirkan, renungkan itu tentang orang lain, tentang siapapun, tentang diri kita, is it a kind thought? Apakah itu pikiran yang baik? Tuhan Yesus, tiliklah satu-satu permasalahan anak-anak-Mu, keluarga Saat Teduh Bersama. Jamah mereka. Dan biarkan Kau berikan ketopong keselamatan dan pikiran-pikiran yang jernih. Agar di situ Tuhan Yesus Kau bisa ucapkan segala macam hikmat yang menjadi solusi mereka suatu hari. Bapa, terima kasih, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ketika hamba-Mu menjabarkan firman-Mu satu persatu. Mohon pertolongan-Mu, mohon tuntunan-Mu, mohon hikmat-hikmat-Mu Tuhan, roh, hikmat, dan wahyu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Kita hari ini mau bicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu kehidupan pikiran kita. Karena itu saya berikan judul, apa yang saya mau sharingkan, yaitu pikiran-pikiran indah. Melanjutkan beberapa waktu yang lalu ketika saya menyampaikan tentang bagaimana caranya kita mengalahkan hasutan setan di dalam pikiran kita yang bisa menyerupai suara hati kita sendiri, kita salah ngerti atau kita kira itu suara Roh Kudus. Sekarang saya lanjutkan, saya jabarkan tentang pikiran-pikiran indah itu seperti apa sih yang harus kita pupuk di dalam kita, harus kita sengaja. Keluar satu kalimat begini, itu sebuah pertanyaan sih. Do you have a beautiful mind? Coba dicek ulang lagi kehidupan pikiran Anda dan saya ini apakah indah atau banyak di dalamnya itu kegelapan. Apa yang berakar di dalam pikiranmu? Perkataan Tuhan atau perkataan setan? Jangan sampai kita entertain perkataan setan atau kita manjakan. Kita harus lawan. Sebab di dalam pikiran-pikiran sehat, Tuhan tinggal di dalamnya. Gak ada orang yang dekat sama Tuhan terus jadi gak waras, atau jadi sakit jiwa, atau mentalnya terganggu. Gak ada. Tapi justru kebalikan, seperti orang Gerasa yang diusir banyak setan dari dirinya itu ketika dia ketemu Yesus. Itu adalah kesembuhannya dan kelepasannya. Orang itu kalau datang ke Tuhan, jernih pikiran. Saya dorong Anda untuk benar-benar menjaga pikiran yang bagus ya di dalam dirimu. Sebab di dalam pikiranmu nanti itu Tuhan mau bekerja, mendatangkan kebaikan dan menyatakan segala sesuatu. Tuhan di dalam pikiranmu yang bersih itu nanti, Tuhan mau taruh ide-ide baru. Mari saya ajak kita membuka 3 ayat saja, Filipi pasal 4 ayat 7-9. Bunyinya begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita juga dalam Kristus Yesus. Pikiran itu kan terdiri dari macam-macam kemauan, perasaan kita juga diproses di sana. Misalnya kalau kita lagi mikir sambal nih, langsung tiba-tiba lidahnya basah maksudnya. Atau kalau kita mikirkan yang jelek-jelek tentang orang itu rasa-rasa, tiba-tiba rasa seperti hati kita itu dilanda dengan kebencian. Ternyata pikiran itu trigger ya. Itu tombol on off-nya itu mati nyala itu di situ. Bahkan perasaan kita pun ditentukan oleh pikiran kita. Kalau kita mikirkan yang santai-santai, langsung rasa damai. Kita pikirkan berlibur, langsung senang. Nah, apa yang di atas pikiran dan perasaan kita? Damai sejahtera Allah. Mana kita tahu itu pikiran dari Tuhan atau dari setan? Gampang. Kalau dari Tuhan pasti mendatangkan damai. Meskipun kita mikirkan masalah kita ya, tapi kalau kita ketemu Tuhan, pasti kita dapat firman, dapat janji,
dapat kekuatan baru, pasti dapat pengharapan baru. Pasti Tuhan memberi kita perspektif dan paradigma yang luar biasa tentang itu. Meskipun pertama-tama kita mikirkan masalah, tapi ujungnya kalau kita tuh datang ke Tuhan akan ada damai sejahtera. Meskipun masalahnya masih ada, tetapi pikiran kita dibebaskan. Karena kita tahu dan mengerti bahwa Tuhan pegang kendali. Akhirnya firman yang menang, bukan perasaan kita. Damai sejahtera Allah itu bisa melampaui segala akal. Apa yang di atas pikiran kita? Damai. Dan bagaimana kita menguji apakah pikiran itu dari Tuhan? Kalau dari Tuhan pasti damai di hati. Tapi kalau pikiran itu membawa kita jadi makin benci sama orang lain, makin kecewa, nah itu setan. Membuat kita jadi putus asa, justru habis itu meninggalkan Tuhan. Buahnya itu loh kelihatan, bukan mendekat pada Tuhan malah menjauh, itu bukan dari Tuhan. Karena pikiran yang dari Tuhan, damai sejahtera akan tiba. Damai itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi damai itu kan feeling ya, perasaan ya. Kalau pikiran itu dari Tuhan, perasaannya pun ikut. Dan Tuhan pasti kasih satu konfirmasi, peneguhan, bahwa pikiran ini benar, yaitu kalau damai di hatimu. Itu seperti bahasa sehari-hari begini, saya merasa nggak srek gitu, nggak srek. Kok rasanya bukan dari Tuhan ini, nggak srek, rasanya nggak ada damai. Nah itulah, itu bahasa yang kerap kali kita dengar ya dari saudara seiman, nggak damai. Meskipun perasaan kita pun bisa salah, makanya itu semua segala sesuatu itu harus diuji akhirnya dengan firman, bukan oleh perasaan kita. Srek nggak srek kita itu juga bisa misleading atau bisa menyesatkan. Makanya itu janganlah otoritas tertinggi orang percaya itu perasaan. Otoritas tertinggi orang percaya itu apa yang tertulis. Karena itu ketika Yesus dicobai di padang gurun, Yesus tidak membalasnya dengan perasaannya. Aku rasa lebih baik begini deh, aku rasa kamu salah. Aku rasa kamu salah deh. Aku rasa yang baik kulakukan harusnya begini. Nggak ada perasaan. Yesus berkata, ada tertulis. Ronde 2, ada tertulis. Ronde ketiga, sampai setan itu lari terbirit-birit dari Tuhan kita. Yesus berkata, ada tertulis. Jangan lawan pikiranmu dengan perasaanmu. Tapi tundukkan pikiran dan perasaanmu kepada Kristus. Maka damai sejahtera yang melampaui akal budi itu akan memelihara kedua-duanya. Hati dan pikiranmu. Berarti kalau dari ayat 7 ini kita baca-baca begini-begini terus, apa sih konklusi kita? Kita nangkep nggak? Medan peperangan kita itu ternyata adalah pikiran kita. Ini itu battlefield. Karena hati pun ngikut kan. Kalau pikiran kacau, hati pun galau. Kalau pikiran kita itu percaya, hati kita tenang. Bahkan ada ayatnya di Yesaya. Yang percaya kepadamu, yang teguh, hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Yang pikirannya tetap pada Tuhan. Hatinya itu meskipun bisa gelisah karena masalah, tetapi tetap damai sejahtera adalah feeling yang dominan. Padahal harusnya orang dalam masalah gitu nggak mungkin bisa damai. Kalap iya, kalang kabut iya, tapi kok dia bisa tenang ya, kok bisa tabah ya, itu orang-orang nggak ngerti rahasianya di mana, rahasianya di sini. Pikirannya tetap pada Tuhan. Makanya orang itu nggak goyang. Serahkan pikiran dan perasaanmu pada Tuhan. Dan tiap hari itu jagai, karena ini loh bukan hanya otak. Kalau otak kan hanya memproses hal tertentu, tapi segenap segala sesuatu, kemauan kita, akal budi kita, logika kita, semua itu serahkan ke Tuhan. Karena ini adalah medan pertempuran yang paling sengit tiap hari, tiap saat. Pernahkah Anda merasa, hatiku tuh percaya loh, tapi rasanya aku dijajah oleh pikiranku. Aku nggak bisa doa, hati si kudu mau. Kepingin doa nggak bisa, nggak mampu. Pikiranku itu kalut. Pernah nggak gitu? Rosi mau, tapi daging lemah. Apa itu daging? Itulah medan pertempuranmu, itulah pikiranmu, itulah kehidupan pikiran Anda. Daging itu lemah. Kalau kita tidak punya perlengkapan senjata di sini, Efesus katakan, kenakan perlengkapan senjata Allah supaya kamu bisa tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu.
Ingat, kepala dilindungi oleh ketopong keselamatan. Kita punya pedang roh, punya perisai iman. Pedang roh itulah firman. Kita harus jaga ini. Orang kalau naik motor aja harus pakai helmet. Pakai helm untuk menjaga kepalanya, ada apa-apa, kepala jangan geger otak, karena mudah mati kalau orang kena kepala. Orang naik mobil, mungkin bukan mobil biasa, orang kalau racer atau yang suka mobil balap, tetap juga pakai itu, helmnya. Apa-apa selalu harus jaga tuh kepala. Kepala kita itu tempat tinggal Roh Kudus. Dan di sini itu Tuhan hendak bekerja. Dan di sini juga setan mau porak-porandakan. Ini medan pertempuran yang paling sengit ini tiap hari di sini itu World War III, tiap hari itu perang dunia ketiga di sini. Dan itu jaganya gimana caranya? Kita harus punya komitmen, harus punya boundary, harus punya batasan, harus punya inilah ya, harus punya jelas geografi pikiran yang kita tentukan. Ini boleh, ini jangan. Boleh nggak kita kasih satu peraturan? Yang mana itu boleh, yang mana lagi sudah no question, bahkan bukan sebuah pertanyaan. Tidak, jangan negosiasi, jangan kompromi. Bisa. Pikiran harus dijaga. Karena itu cara jaganya begini ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar. Pertama-tama, kita harus komitmen untuk mikirkan hanya apa saja yang benar. Kita jangan mau masuk ke area abu-abu atau jangan kepo yang nggak perlu, jangannya mau cari tahu yang nggak perlu gitu loh. Hidup kalau bisa dibuat sederhana, kenapa dibuat rumit? Setan tuh suka sekali bermain di area abu-abu, di area-area yang bukan dalam kendali atau bukan di dalam wewenang kita. Sesuatu yang di luar kontrol kita itu di situ tuh dia lemparkan benih khawatir. Supaya kita mikirkan sesuatu yang nggak tentu terjadi. Yang kita takutkan nggak tentu terjadi, tapi kita pikirkan. Dan itu menjadi obsesi. Nggak tentu benar soalnya. Benar enggaknya nggak tahu, karena itu masa depan. Makanya setan paling suka pakai benih kekhawatiran. Karena di depan sana belum bisa dibuktikan sekarang. Pikiran itu benar atau enggak. Tapi dia bisa menjajahmu saat ini. Dan merampok segala sukacitamu hari ini. Saya punya satu prinsip, misalnya kalau soal gosip. Apalagi kalau itu berkenaan dengan orang-orang yang saya kenal misalnya. Saya kan begini, kalau saya nggak dengar sendiri saya nggak percaya. Bukan berarti saya bodoh, naif, atau orangnya polos, mudah ditipu. Bukan. Saya punya prinsip kehidupan dan prinsip itu membuat saya tidak mudah untuk ditipu siapa-siapa. Tetapi kalau bicara soal gosip, praduga tak bersalah dan sebagainya, orang ngomong apa sama saya selalu punya pandangan begini, suatu pegangan. Kalau saya nggak dengar sendiri, saya nggak percaya. Kalau Tuhan sih nggak usah lihat, saya percaya. Kalau manusia, saya nggak lihat sendiri, saya nggak percaya. Kecuali oleh 2-3 orang saksi, dan saya harus ngerti profil mereka. Kalau mereka semua 2-3 orang penggosip, saya lebih nggak percaya lagi. Tapi kalau 2-3 orang saksi itu, mereka punya jati diri itu teruji. Misalnya si A, si B, si C, orang-orang yang saya kenal itu bukan orang yang suka campurin urusan orang lain. Dan orang yang hidupnya itu seimbang, sehat, imannya sehat, buah-buah kebenarannya itu nyata. Orang yang tanggung jawab sama hidupnya, sama keluarga, di dalam pekerjaannya. Orang gak suka asal ngomong, dikit-dikit selalu jelain orang. Kalau 1, 2, 3 itu saling tidak terhubung aja bisa ngomong hal yang sama, mungkin saya pertimbangkan. Tapi kalau saya tahu, orang itu memang suka yang ginian. Orang yang satu itu suka bicara di belakang orang. Kalau 2-3 orang seperti itu dikumpul, tidak tambah bobotnya bagi saya, tetap ringan. Mereka tetap ditimbang seperti jerami. Karena masing-masing tidak ada bobotnya. Bukanlah orang yang bisa dipercaya. Makanya penting sekali kita itu hidup. Kita punya reputasi itu adalah aset yang berharga. Supaya apa kita katakan itu nanti orang otomatis akan mempertimbangkan karena siapa yang mengatakannya. Tapi ada hal tertentu yang orang tertentu, ada hal-hal yang orang tertentu katakan keluar dari mulut orang-orang tersebut sudah 90% kita ragu. Karena orangnya suka bohong. Orang yang suka besar-besarkan news atau suka untuk lebih-lebihkan. Lama-lama kan jadi reputasi. Ngomong apapun 90% orang udah ragu. Tapi kalau kita bisa jaga reputasi kita ngomong apa itu selalu, udah langsung 70% orang akan mempertimbangkan. Sisanya 30% mereka cari bukti apa iya atau bukan.
Ini bagus sekali kata-kata ini, semua yang benar. Belajar untuk mikir yang objektif lah. Sesedikit mungkin yang subjektif, sesedikit mungkin pun yang subjektif pun mesti mau nggak mau kita tidak bisa hindari, kita akan ketemu dengan hal-hal subjektif setiap hari. Jadi yang profesional kalau perkara-perkara apa yang boleh masuk dalam pikiran Anda. Pilih-pilih yang objektif aja. Semua yang mulia di sana itu kualitas kan atau bobot yang saya katakan tadi. Sebelum kita masukkan sesuatu ke pikiran kita, itu pikirkan begini, apakah perlu ya ini apakah ini perlu saya pikirin ya? Perkataan juga sama, kalau kita mau ngomong sama seseorang, karena semua perkataan kita kan masuk ke pikiran seseorang. Paling tidak dalam memorinya mereka akan ingat kita ngomong apa kemarin. Tanya selalu, apa yang saya katakan ini kepada orang yang tepat nggak? Atau perlu nggak saya ucapkan? Kalau perlu, saya tidak akan mundur. Kalau ini adalah tanggung jawab saya harus mengatakannya, saya pasti akan mengatakannya. Saya tidak akan simpan dari siapa-siapa. Tapi jangan gegabah, pikirkan begini. Is it necessary? Timingnya tepat nggak? Timingnya tepat nggak? Misalnya meskipun suami atau istri pasangannya setelah lelah seharian bekerja, meskipun semua yang kita katakan itu fakta, tapi timingnya tepat nggak ya? Baru pulang masih lelah langsung disemprot, langsung disikat. Meskipun semua itu fakta, tapi apakah begitu caranya? Demikian pula dengan segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita harus hati-hati, pastikan yang mulia masuk di dalam diri kita. Kalau kita izinkan input di dalam sini adalah sesuatu yang kurang mulia, itu berarti kita harus jadi solusinya. Kalau sampai saya ada masukkan dalam otak saya sesuatu yang belum kelar, sesuatu yang belum sempurna, maka saya pasti akan tanya sama Tuhan, Lord, what is my role in it? Apa peran saya di dalamnya? Saya tidak mungkin masukkan sembarang informasi, kecuali kalau saya bisa melakukan sesuatu, informasi itu akan saya proses dan saya akan tanya Tuhan, apa yang saya bisa lakukan? Pikiran saya selalu solution thinking, selalu berpikir solusi. Saya tidak mau jadi bagian dari problema di dunia, sebisa mungkin saya mau jadi bagian daripada jawaban. Semua yang adil, fair enggak apa yang kau pikirkan itu? Fair enggak untuk orang lain? Mau enggak kita sendiri digitukan? Maukah kita sendiri diperlakukan demikian? Jadi saya selalu mikir yang adil apa ya? Yang suci apa ya? Suci di sini selalu saya ingat kitab suci lah. Apa yang saya pikirkan ini Alkitabiah enggak? Gampang, Alkitabiah itu bukan berarti kita harus hafal setiap ayat, tapi kurang lebih kan kita tahu garis besar haluan firman. Apa yang saya katakan ini, apa yang saya masukkan dalam pikiran saya hari ini, apa yang saya renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Apa yang saya renungkan ini, apakah selaras dengan firman atau menentang firman? Kalau menentang sudah nggak usah mikir dua kali. Langsung informasi dan pikiran itu segera diaborsi. Pikirkan hanya semua yang suci. Semua yang manis. Apakah yang kita pikirkan itu jadi berkat enggak? Manis enggak? Semua yang sedap didengar itu, apa yang kita pikirkan itu boleh disaksikan enggak? Atau kalau kita saksikan malah justru membuat kita malu atau membuat seseorang malu. Sedap didengar atau tidak? Apakah disebut kebajikan atau enggak? Apa yang kita pikirkan itu kind or not? Kebajikan di situ tuh kebaikan yang disengaja. Apakah yang kita pikirkan, renungkan itu tentang orang lain, tentang siapapun, tentang diri kita? Is it a kind thought? Apakah itu pikiran yang baik? Patut dipuji atau enggak? Orang kalau bisa, andai kata kita dikasih loudspeaker dalam pikiran kita itu langsung didengarkan oleh semua orang. Bisakah orang yang tidak sengaja mendengarkannya berkata, wow puji Tuhan, atau hi kok mikir begini? Kira-kira yang mana?
Pikiran kita itu beautiful atau gross? Indah atau menjijikkan? Atau sebaliknya, yang harus kita kejar adalah yang disebut kebajikan. Yang patut dipuji. Kata patut dipuji itu orang kalau dengar pikiran kita. Secara nggak sengaja ada loudspeaker, tiba-tiba ada mikrofon itu nyala. Dan terdengar ke semua. Jemaat maupun orang luar. Bisakah mereka berkata, wow, itu di pikiranmu. Wow, puji Tuhan. Atau malah justru, aduh malu aku, mikrofonnya nyala. Atau orang lain berkata, loh kok bisa Anda itu mikir gitu? Kalau begitu tidak patut dipuji ya kan? Nah semua yang saya sebutkan tadi itu adalah sabuk pengaman. Pikirkanlah semuanya itu. Bukan hanya dipikirkan, bawa tidur. Mimpikanlah semuanya itu. Jadi caranya gimana kalau kita itu mau punya pikiran semuanya ini? Kok rasanya Pastor Philip banyak sekali ya peraturannya? Enggak sih, cuma satu jalan, yaitu Tuhan. Ini semua yang saya sebutkan tadi, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap, didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini semuanya sudah buah-buah roh sendiri. Tapi dia bukan buah karakter yang disebut oleh Paulus di Galatia, tapi ini adalah buah-buah pikiran, the fruits of beautiful thoughts. The fruits of a beautiful mind. Ini yang disebut dengan buah-buah pikiran yang indah. Semua yang tadi saya sebut ini adalah buah-buah kehidupan pemikiran yang sehat. Dan kita hanya bisa dapatkan pemikiran seperti ini semakin kaya raya, semakin bertambah kalau kita dekat sama Tuhan. Karena Tuhanlah sumber semua pemikiran yang baik dan benar. Kalau kita dekat sama Tuhan mungkin kita nggak sengaja, oke, yang mana yang bajik, mana yang mulia. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti akan jadi bajik dan mulia. Nggak ada orang dekat Tuhan jadi jahat. Baik pikiran maupun perbuatan. Orang kalau dekat sama Tuhan jadi baik. Nggak hanya baik-baik, nggak cukup tambah J. Bajik itu artinya baiknya lawan arus, disengaja. Itu bahkan bukan berasal dari personality atau kepribadian dia. Orang ini cuek, sekarang bisa perhatian. Orang ini kasar, sekarang bisa lemah lembut. Itu kebajikan. Sumbernya Tuhan. Kalau kebaikan mungkin beberapa orang baiklah secara natural, alami. Orangnya memang gitu dari dulu. Kebajikan itu sifatnya supranatural, sifatnya spiritual. Orang kalau dekat sama Tuhan, pasti jadi bajik, jadi mulia, jadi suci, jadi adil, jadi manis, jadi sedap. Enak tutur katanya. Meskipun negur orang pun negur dengan kasih. Teguran kayak gini kebanyakan mempan. Karena orang meskipun itu makanan keras, tapi orang yang ditegur bisa menerimanya karena mereka bisa merasakan sincerity atau ketulusan hati kita. Apalagi kalau disertai dengan doa, ada kuasa Roh Kudus yang turut bekerja. Adem gitu loh, sedap didengar. Sekalipun keras kadang-kadang pesannya. Disebut kebajikan patut dipuji. Mengundang puji Tuhan dari mulut orang. Kalau orang kita tuh dekat sama Tuhan ya, hal-hal ini akan naturally secara alami akan keluar sendiri. Nggak ada tuh buah semangka yang berusaha untuk jadi buah. Kalau biji itu semangka sungguhan dan ditanam dengan betul, keluarnya pasti nanti akan buah-buah semangka. Pasti. Ini semua buah-buah pikiran orang yang dekat sama Tuhan. Dan kita semua masih punya PR ya, untuk bisa seperti ini. Saya pun masih terus bertumbuh dan ingin terus berbuah. Kita lihat ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, khususnya soal pikiran kan ini. Bayangin loh, Paulus bilang gini sama jemaat Filipi, apa yang kamu lihat padaku, pikiran mana bisa dilihat, tapi kita bisa lihat buahnya. Pikiran mana bisa didengar? Oh, apa yang ada di pikiranmu, itu pasti ada di mulutmu. Apa yang di hatimu. Masa pemikiran seseorang itu, kan di dalam dia kan gak kelihatan kan? Tetapi dia bisa dipelajari. Dan orang bisa menerima sesuatu. Dan dari pikiran-pikiran yang jernih dan sehat seperti itu, Paulus berkata, lakukanlah itu. Lakukanlah itu disuruh mikir yang betul. Disuruh menjaga pikirannya. Maka ini ada janji Tuhan. Allah sumber damai sejahtera tadi,
ayat 7 yang kita baca, akan menyertai kamu. Ternyata di dalam pikiran yang jernih, itu ada berbagai macam berkat yang Tuhan sediakan. Tapi di dalam pikiran yang kotor, tidak mungkin ada keluar sesuatu dari Roh Kudus. Kalau kita mau lihat Roh Kudus bekerja di hidup kita, singkirkanlah pikiran-pikiran kotor itu dari kepalamu. Singkirkan semua perasaan-perasaan negatif itu dari hatimu. Karena tidak mungkin air jernih, maksudnya, dan air keruh keluar dari sumber yang sama, atau air asin dan air tawar keluar dari sumber yang satu. Kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Tidak mungkin orang yang mendua pikiran itu bisa menerima apa-apa dari Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mau melihat penyertaan Allah makin nyata lewat pemikiran-pemikiran kita dan singkirkan. Kalau ada orang yang selalu meracuni otaknya dengan gosip-gosip, Anda mulai harus jauhi komunitas itu. Barisan sakit hati Anda harus jauhi. Bukan takut, bukan. Tapi itu bukan kelompok yang Tuhan sediakan untukmu. Dan itu tidak cocok untuk dirimu bertumbuh. Ada orang itu kepingin sekali, Tuhan, please speak to me, bicara Tuhan, kasih saya ide-ide brilian. Tapi tontonannya selalu yang mendukakan Tuhan, apalagi yang sifatnya kenajisan. Kalau kita isi terus dengan itu, sampah pikiran, secara alami aja, secara ilmuwan aja tahu kalau orang itu mengisi otaknya dengan pornografi, itu otaknya mengecil istilahnya kapasitasnya. Itu seperti ditabrak dari depan sama kendaraan yang berjalan sekian puluh kilometer per jam. Gimana Tuhan bisa menaruh di sana pemikiran-pemikiran brilian untuk memberkati apa? Untuk memberkati karir Anda kalau Anda sudah bekerja, atau memberkati studi Anda kalau Anda student, kalau Anda mahasiswa. Bagaimana Tuhan akan merancang dan merangkai suatu thought, suatu mata rantai pikiran-pikiran Tuhan di dalam dirimu yang nanti akan menjadi ide bisnismu atau ide pelayananmu atau strategi-strategi tertentu. Kita harus singkirkan, tidak boleh ada dua sumber, air keruh, air jernih, air tawar, air asin. Supaya kita mengalami penyertaan Tuhan, karena di Alkitab di ayat ini dituliskan, kalau kamu lakukan itu maka Allah akan menyertai kamu. Kalau kamu lakukan ini, kalau kamu berpikir seperti aku berpikir, Tuhanku, Tuhan kita akan menyertai kamu. Ada berkat, ada hikmat. Pikiran-pikiran indah. Do you have a beautiful thought? Do you have a beautiful mind? Bukan hanya satu pikiran ya. Tapi apakah kita punya kehidupan berpikir yang indah di hadapan Allah? Jaga, karena Tuhan tidak akan memaksa kita. Kita juga punya pilihan. Menjaga ini, kita akan jaga pikiran kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus bantu kita. Tapi Roh Kudus mau kita bekerja sama. Karena Tuhan juga, karena kita sendiri juga punya pilihan apa yang kita izinkan masuk, apa yang kita tolak. Hari ini Tuhan telah berbicara kepada Anda. Dan saya percaya ada berkat di dalamnya kalau Anda taat. Jaga pikiran itu. Ada banyak berkat dan hikmat yang menantimu esok hari. Oh, hari ini, bukan hanya besok saja. Saya kasih 3 poin seperti biasanya. Anda bisa catat sebagai rangkuman dan renungkan. Dan ingatlah, menjaga pikiran itu tidak pernah sia-sia. Nomor 1, medan perang orang benar adalah kehidupan pikirannya. 2, Tuhanlah sumber segala pemikiran yang benar. Ingat ya, datang ke sumbernya. Jangan hanya petik buahnya, langsung ke akarnya, ke pokok anggurnya. 3, buah pikiran yang positif, bukan hanya positif di sini sekedar positif duniawi, tapi positif firman, adalah hikmat dan berkat Tuhan. 3 poin sini, catat baik-baik, kita semua punya PR setiap hari untuk menjaga medan peperangan ini. For the Holy Spirit and with the Holy Spirit. Untuk Roh Kudus
dan bersama dengan Roh Kudus. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Pikiran, hatimu, tubuh, jiwa, rohmu dipelihara sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.